Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Ekonometrika AKS 5B akan memaparkan materi tentang model regresi data panel. Anggota kelompok 11 terdiri dari Nur Azizah Kumalasari dengan NIM 12403193049, Intan Zahrotunisa dengan NIM 12403193068, dan Ika Krida Ismaya dengan NIM 12403193075. Terdapat 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian regresi data panel, yang kedua estimasi regresi data panel, dan yang terakhir pemilihan teknik estimasi regresi data panel. Pengertian regresi data panel merupakan suatu observasi perilaku unit ekonomi rumah tangga, perusahaan atau negara terhadap unit-unit dalam periode waktu. Atau bisa diartikan dengan gabungan antara data runtun waktu time series dan data silang cross section. Ketika akan melakukan suatu observasi perilaku unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan atau negara, tidak hanya akan melakukan observasi terhadap unit-unit tersebut di dalam waktu yang bersamaan, tetapi juga perilaku unit-unit tersebut pada berbagai periode waktu. Model regresi data panel dinyatakan dalam bentuk persamaan di bawah ini, di mana I menunjukkan unit cross section sejumlah K, sementara T menunjukkan waktu sejumlah T. Terdapat B variabel bebas pada X, Y, T, tidak termasuk dengan konstan. Efek spesifik individual adalah di mana ZI terdiri dari konstan dan efek spesifik individual, baik yang dapat diobservasi maupun tidak terobservasi, adalah matriks slope berukuran Px1. Cross section YI sama dengan A plus B XI plus EI D2I sama dengan 1,2 sampai dengan N. Dinyatakan dengan YI perubahan tak bebas unit individu ke I, XI perubahan bebas unit individu ke I, N banyaknya data cross section. Kemudian time series YT sama dengan A plus B XT plus ET T2T sama dengan 1,2 sampai dengan D. Dinyatakan dengan YT berubah tidak bebas unit waktu ke T. YT sama dengan variabel bebas unit waktu ke T. T sama dengan banyaknya data time series. Kemudian, mengingat data panel merupakan gabungan dari data cross section dan data time series, maka modelnya ditulis dengan YIT sama dengan A plus B I X I IT plus UIT titik koma I sama dengan 1,2 sampai dengan N titik koma T sama dengan 1,2 sampai dengan T. Dinyatakan dengan I sama dengan 1,2 sampai N menunjukkan rumah tangga, individu, perusahaan, dan lainnya, buka kurung, dimensi data silang, tutup kurung. T sama dengan 1,2 sampai T menunjukkan dimensi deret waktu. A sama dengan koefisien intercept yang merupakan saklar. B koefisien Sobel dengan dimensi Kx1, di mana K adalah banyaknya berubah bebas. YIT perubahan tidak bebas unit individu ke I dan unit waktu ke T. XIT sama dengan perubahan bebas unit untuk unit individu ke I dan unit waktu ke T. Berikut contoh model investasi 4 perusahaan US Steel, IBM, Goodyear, dan Union Oil. Tabel investasi perusahaan US Steel, IBM, Goodyear, dan Union Oil.
Dalam data tersebut, kita mengetahui nilai masing-masing variabel dari keempat perusahaan, US Steel, IBM, Goodyear, dan Union Oil. Selain itu juga diketahui nilai masing-masing variabel dalam runtut waktu yang periode 1935 sampai 1954. Data tersebut adalah contoh data panel yang merupakan gabungan data cross-section 4 perusahaan US Steel, IBM, Goodyear, dan Union Oil, dan data time series masing-masing perusahaan selama periode 1935 sampai 1954. Secara prinsip, jika mendapatkan data lebih banyak perusahaan, maka kita bisa melakukan regresi dengan data cross-section pada tahun tertentu saja. Di samping itu, kita juga melakukan regresi dengan menggunakan data time series untuk mengetahui perilaku investasi perusahaan jika setiap unit cross-section mempunyai data time series yang sama, maka modelnya tersebut model regresi panel data seimbang balance panel. Sedangkan jika jumlah observasi time series dari unit cross-section tidak sama, maka disebut regresi panel data tidak seimbang. Estimasi regresi data panel. Secara umum, dengan menggunakan data panel, kita akan menghasilkan intercept dan slope koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, di dalam mengestimasi persamaan model regresi dalam bentuk log linear akan sangat tergantung dari asumsi yang dibuat tentang intercept, koefisien slope, dan variabel gangguannya. Ada beberapa kemungkinan yang akan muncul, yaitu yang pertama, diasumsikan intercept dan slope adalah tetap sepanjang waktu, dan individu perusahaan dan perbedaan intercept dan slope dijelaskan oleh variabel gangguan. Yang kedua, diasumsikan slope adalah tetap tetapi intercept berbeda antar individu. Yang ketiga, diasumsikan slope tetap tetapi intercept berbeda baik antar waktu maupun antar individu. Yang keempat, diasumsikan intercept dan slope berbeda antar individu. Yang kelima, diasumsikan intercept dan slope berbeda antar waktu dan antar individu. Namun demikian, ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel. Di dalam TPT ini akan dibahas 3 pendekatan, yaitu pendekatan common effect, fixed effect, dan random effect. Selanjutnya, metode common effect. Metode common effect merupakan metode yang menggunakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel hanya dengan mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, maka kita bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan dan dalam berbagai kurun waktu. Berikut contoh estimasi regresi data panel dengan pendekatan common effect. Kita akan menganalisis perilaku investasi keempat perusahaan, yaitu US Steel, IBM, Goodyear, dan Union Oil dengan mengasumsikan bahwa koefisien baik intercept maupun slope sama antar waktu dan perusahaan. Model regresinya sebagai berikut. INY-IT sama dengan beta 0 plus B1 INX1T plus B2IT plus EIT, di mana Y adalah nilai investasi, X1 adalah nilai harga saham, X2 adalah nilai aktual kapital di awal periode, I jenis perusahaan, dan T adalah waktu. Hasil regresi menunjukkan bahwa tanda variabel keuntungan yang diharapkan X dan stok kapital X berhubungan positif terhadap variabel investasi Y. Sesuai dengan yang diharapkan teori, uji statistik juga menunjukkan semua koefisien signifikan secara statistik dengan uji T pada A sama dengan 1% maupun uji setempat dengan uji F. Jika harga saham naik 1%, maka nilai investasi akan naik sebesar 0,91%. Faktor lain diasumsikan tetap, kemudian
Jika nilai kapital naik 1%, maka harga nilai investasi akan naik sebesar 0,30%. Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,846 yang berarti modal maupun menjelaskan variase investasi sebesar 84,65%. Dan berikut hasil dari tabel estimasi data panel dengan common effect. Selanjutnya, metode fixed effect. Pada pembahasan sebelumnya, kita mengasumsikan bahwa intercept maupun slope adalah sama baik antar waktu maupun antar perusahaan. Namun, asumsi ini jelas sangat jauh dari realitas sebenarnya. Karakteristik antar perusahaan jelas akan berbeda. Misalnya, budaya perusahaan, gaya manajerial, sistem insentif, dan sebagainya. Salah satu cara paling sederhana mengetahui adanya perbedaan adalah dengan mengasumsikan bahwa intercept adalah berbeda antar perusahaan, sedangkan slope-nya tetap sama antar perusahaan. Untuk menjelaskan hal ini, kita kembali pada kasus investasi 4 perusahaan sebelumnya, dan kita tuliskan persamaannya sebagai berikut. INYIT sama dengan beta 0I plus B1INX1IT plus B2INX2IT plus B2IT plus EIT. Dalam persamaan ini, kita memberikan subskrip I pada intercept untuk menunjukkan bahwa intercept 4 perusahaan tersebut mungkin berbeda. Perbedaan intercept ini bisa menggambarkan adanya perbedaan gaya manajerial antara keempatnya. Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intercept di dalam persamaan tersebut dikenal dengan model regresi fixed effect. Teknik model fixed effect adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intercept. Pengertian fixed effect ini didasarkan adanya perbedaan intercept antara perusahaan namun interceptnya sama antar waktu atau time invariant. Di samping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi atau slope tetap antar perusahaan dan antar waktu. Berikut hasil tabel estimasi data panel dengan metode fixed effect. Selanjutnya, metode random effect. Di dalam model random effect ini, kita akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Metode random effect menggunakan model perilaku investasi antar keempat perusahaan sebelumnya, dengan mengasumsikan setiap perusahaan mempunyai perbedaan intercept. Namun demikian, kita mengasumsikan bahwa intercept adalah variabel random atau stokastik. Model ini sangat berguna jika individu perusahaan yang kita ambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil dari populasi. Kita tulis kembali perilaku investasi dari keempat perusahaan tersebut. INYIT sama dengan beta 0I plus B1INX1IT plus B2INX2IT plus EIT. Dalam hal ini, beta 0i tidak lagi tetap atau non-stokastik, tetapi bersifat random sehingga dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Beta 0i plus beta 0 plus mu i, di mana i sama dengan 1 sampai dengan n. Beta 0 adalah parameter yang tidak diketahui yang menunjukkan rata-rata intercept populasi dan variabel gangguannya yang bersifat random yang menjelaskan adanya perbedaan perilaku perusahaan secara individu. Namun hal ini variabel gangguan mempunyai karakteristik sebagai berikut. E atau mu i sama dengan 0 dan variabel mu i sama dengan sigma 2 mu. Sehingga E atau beta 0i sama dengan beta 0 dan variabel atau beta 0i. Substitusi persamaan dari kedua persamaan di atas menghasilkan persamaan INYIT sama dengan beta 0 plus mu i plus B1 INX1IT plus B2INX2IT plus B2IT plus EIT sama dengan beta 0 plus B1INX1IT plus B2INX2IT plus B2IT plus EIT
plus mu I sama dengan beta 0 plus B1INX1IT plus B2INX2IT plus B2IT plus mu I, di mana VIT sama dengan EIT plus mu I. Estimasi regresi data panel dengan pendekatan random effect. Hasil estimasi dengan E-view dibagi menjadi 3 bagian di dalam metode random effect. Pertama, bagian atas menampilkan koefisien estimasinya, nilai statistiknya. Bagian tengah menyajikan random effect. Bagian akhir memberi informasi statistik seperti misalnya koefisien eliminasi, F statistik, dan nilai statistik DW. Frekuensi untuk saham X1 sama dengan 0,6094 dan stok kapital X2 sama dengan 0,3419. Secara statistik signifikan pada A dengan 1% yang berarti saham dan kapital berpositif terhadap investasi. Kedua nilai koefisien tersebut juga tidak jauh berbeda dengan koefisien sebelumnya. Intercept atau C min 1,1851 merupakan nilai rata-rata dari komponen kesalahan random atau random error komponen. Random effect menunjukkan seberapa perbedaan komponen kesalahan random sebuah perusahaan terhadap nilai intercept semua perusahaan atau rata. Misalnya pada perusahaan Goodyear adalah min 0,5892 yang menunjukkan seberapa besar perbedaan komponen kesalahan random perusahaan Goodyear dengan nilai intercept rata-rata semua perusahaan. Jika kita jumlahkan semua random effect maka akan menghasilkan angka 0, sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,6785. Berikut hasil tabel estimasi data panel dengan menggunakan metode random effect. Pembahasan yang terakhir yaitu pemilihan teknik estimasi regresi data panel. Yang pertama yaitu uji common atau fixed effect dengan uji F. Uji F statistik merupakan uji perbedaan dua regresi sebagaimana uji Cow. Sekarang, uji F digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy dengan melihat sum of square residuals. Adapun uji F statistiknya adalah sebagai berikut, yaitu F sama dengan SSRR dikurangi SSRU per Q dibagi SSRU per N min K, di mana SSRR dan SSRU merupakan sum of square residual teknik tanpa variabel dummy, yaitu sebagai restricted model, dan teknik fixed effect dengan variabel dummy sebagai unrestricted model. Selanjutnya yaitu contoh uji signifikansi common effect atau fixed effect. Berdasarkan persamaan nilai F dihitungnya sebesar F sama dengan 13,29828 dikurangi 4,452503 per 3 dibagi 4,452503 per 74, yang hasilnya 49,0069821. Nilai statistik F kritis dengan numerator 3 dan denumerator 74 pada A sama dengan 1% dan A sama dengan 5% masing-masing adalah 4,13 dan 2,76. Hasil uji dengan E-view ditampilkan pada tabel berikut ini. Yang kedua yaitu uji common atau random effect dengan uji LM. Untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik dari metode OLS, digunakan uji Lagrange multiplier atau uji LM. Uji signifikansi random effect ini dikembangkan oleh Brugsch-Pagan. Metode Brugsch-Pagan untuk uji signifikansi model random effect didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai berikut.
di mana N sama dengan jumlah individu, F sama dengan jumlah periode waktu, dan E adalah residual metode OLS. Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-squares dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM 22 statistik lebih besar dari nilai kritis statistik chi-square, maka menolak hipotesis 0. Artinya, estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode random effect daripada metode OLS. Sebaliknya, jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik chi-square sebesar nilai kritis, maka gagal menolak hipotesis 0. Estimasi random effect dengan demikian tidak bisa digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode OLS. Kemudian contoh uji signifikansi random effect. Pada contoh kali ini akan diuji apakah model random effect juga tepat dibandingkan dengan metode common effect. Hasil perhitungan statistik LM berdasarkan residual metode OLS yaitu sebagai berikut. Sedangkan nilai kritis tabel distribusi chi-square dengan DF sebesar 2 pada A sama dengan 1% dan A sama dengan 5% masing-masing sebesar 9,213 dan 5,991. Hasil uji LM dengan E-view ditampilkan pada tabel berikut ini. Yang terakhir yaitu uji fixed effect atau random effect dengan uji Hausman. Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah menggunakan model fixed effect atau random effect. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa kedua metode OLS dan GLS konsisten, tetapi OLS tidak efisien di dalam hipotesis 0. Di lain pihak, hipotesis alternatifnya metode OLS konsisten dan GLS tidak konsisten. Karena itu, uji hipotesis nolnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda, sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik chi-squares dengan degree of freedom sebesar K, di mana K adalah jumlah variabel independen. Jika menolak hipotesis 0, yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya, maka model yang tepat adalah model fixed effect. Sedangkan sebaliknya, bila gagal menolak hipotesis 0, yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya, maka model yang tepat adalah model random effect. Kemudian contoh uji signifikansi fixed effect atau random effect. Untuk mengestimasi perilaku investasi 4 perusahaan US Steel sama dengan IBM, Goodyear, dan Union Oil, pertanyaan yang muncul adalah model mana yang lebih tepat, fixed effect atau random effect. Mengingat uji Hausman ini sangat kompleks, maka kita menggunakan alat bantu berupa program E-view. Hasilnya ditampilkan pada tabel berikut ini. Nilai chi-square sebesar 1,0113 dengan p-value sebesar 0,6031. Sedangkan nilai kritis chi-square dengan DF sebesar 2 pada A sama dengan 5% dan A sama dengan 1% masing-masing sebesar 5,9915 dan 9,2103. Berdasarkan nilai chi-square dan p-value, kita gagal menolak hipotesis 0, sehingga berdasarkan uji Hausman, model yang tepat untuk menganalisis perilaku investasi keempat perusahaan tersebut adalah model random effect daripada model fixed effect. Bagian bawah menunjukkan uji perbedaan setiap koefisien antara fixed effect dan random effect secara individu. Berdasarkan nilai p-value, kita gagal menolak hipotesis 0 pada setiap koefisien, sehingga model random effect lebih tepat dibandingkan dengan model fixed effect. Sekian pemaparan dari kelompok 11, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.